Mungkin akhir-akhir ini kamu menghabiskan sebagian besar waktumu di tempat tidur, berbaring tidak melakukan apa-apa, dan tidak melakukan banyak hal. Kamu juga mudah lelah dan tidak mau melakukan apapun, dan secara tidak langsung menganggap perilaku seperti itu sebagai kemalasan. Apalagi setelah kita dihadapkan pada situasi yang memaksa kita untuk selalu berdiam diri di rumah dan tidak melakukan apa-apa selama berbulan-bulan. Sudah berusaha tetapi tidak dapat memperbaikinya, sampai kita bertanya-tanya apakah kita malas atau ada apa dengan diri kita. Ada istilah kelelahan mental, yaitu suatu keadaan di mana kita merasa sangat lelah dengan aktivitas sehari-hari. Berikut ini 6 tanda kamu mungkin mengalami kelelahan mental, dan itu bukan karena kamu malas. Merasa bukan siapa-siapa. Saat kamu mengalami kelelahan mental, salah satu hal yang mungkin kamu alami namun jarang disadari adalah depersonalisasi. Depersonalisasi adalah keadaan di mana seseorang tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri, merasa tidak terikat oleh apapun, merasa bingung, bahkan dengan dirinya sendiri. Mereka terus merasakan perasaan tidak berdaya yang luar biasa dan ketidakmampuan untuk mengambil kendali berjuang untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Kehilangan motivasi. Malas adalah kata sifat yang menggambarkan seseorang yang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Tetapi jika kamu dulunya sangat termotivasi, unggul dalam bidang tertentu, tetapi sekarang merasa lelah, lesu, dan tidak termotivasi, kamu mungkin kelelahan mental. Ini bukan kemalasan seperti yang dipikirkan banyak orang. Tidak bersemangat. Jika dulu itu adalah sesuatu yang membuat kamu sangat bersemangat, namun akhir-akhir ini menjadi suatu hal yang membosankan dan tidak menarik bagimu, ini pertanda bahwa kamu mengalami kelelahan secara mental. Kelelahan mental akan membuat kamu sulit untuk bersemangat dengan apa yang sedang atau akan kamu lakukan. Hal ini biasanya terjadi karena kamu merasa telah bekerja sangat keras tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Mudah tersinggung dan sering murung. Akhir-akhir ini, apakah kamu merasa mudah tersinggung dan sering mengungkapkan perasaan saat sedang sendiri? Mood yang naik turun dan mudah tersinggung adalah hal biasa. Namun jika hal itu terus terjadi, bisa jadi itu pertanda kamu sedang mengalami kelelahan mental. Hal ini tentu berbeda dengan rasa malas, yang tentunya sangat bertolak belakang. Orang yang malas, jauh lebih santai, tenang dan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai hal. Mereka cenderung acuh tak acuh terhadap apa yang mereka lakukan, bahkan tidak memikirkannya. Sedangkan orang yang lelah secara mental cenderung lebih sensitif dan mudah tersinggung, terutama ketika ada sesuatu yang tidak mereka harapkan. Bahkan, tidak jarang kamu merasa depresi. Mulai malas mengurus diri. Salah satu tanda paling menyedihkan saat seseorang mengalami kelelahan mental atau burnout adalah mulai mengabaikan dirinya sendiri. Ada perubahan yang mengkhawatirkan dalam pola makan atau tidur. Kamu berhenti mengurus diri sendiri dan cenderung menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa. Bahkan tugas sehari-hari yang paling sederhana pun membuatmu merasa lelah. Sangat terlihat perbedaan antara kelelahan mental atau dengan kemalasan, di mana hal itu terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, padahal sebelumnya kamu sangat bersemangat untuk melakukannya. Terjadi secara bertahap. Pada akhirnya, hal terpenting yang perlu diketahui tentang kelelahan mental adalah gejalanya berkembang secara bertahap. Tentu saja, kelelahan mental disebabkan oleh banyak hal dan dapat menurunkan semangat secara signifikan. Pada awalnya, mungkin hanya kurang percaya diri, tetapi dibiarkan berlama-lama akan menguras pikiran, bahkan sampai stres dan kecemasan serta kehilangan motivasi. Hati-hati, jika ini terus berlanjut, lama-kelamaan akan menjadi berbahaya bagi diri kamu sendiri. Itulah 6 tanda jika kamu mungkin saja sedang mengalami kelelahan secara mental dan bukan karena rasa malas. Jika hal tersebut terjadi dalam diri kamu sekarang ini, cobalah untuk secepatnya meminta pertolongan, baik ke psikolog atau psikiater. Semoga bermanfaat, semangat!